Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tugas 1.1 A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Rani Widianti. Saya adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan 5. Saya bertugas di SDN Susukan 03. Di mana sekolah saya bertugas adalah salah satu sekolah penggerak yang terdapat di DKI Jakarta. Baik, kita tuh ke dalam kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat, keselamatan, dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai masyarakat. Refleksi diri saya tentang pemikiran atau modul 1.1 ini. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Pertanyaan kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama dalam pemikiran saya adalah teacher center, atau pembelajaran berfokus pada guru. Jadi semua materi pembelajaran saya berikan seluruhnya ke siswa, dan siswa menangkap ilmu pembelajaran dari saya. Semua informasi yang mereka dapatkan seluruhnya dari saya, siswa hanya perlu memperhatikan. Dan yang kedua adalah fokus hanya kepada siswa saja. Jadi saya tidak fokus pada lingkungan yang ada di sekeliling siswa seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Jadi saya tidak fokus untuk itu. Saya hanya fokus pembelajaran yaitu kepada siswa agar kompetensi dasar atau tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran selesai tepat waktunya. Saya hanya memikirkan keadaan mengejar materi agar cepat selesai. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang pertama yang saya ketahui pola pikir dari teacher center menjadi student center. Jadi sudah tidak berlaku lagi seharusnya pembelajaran yang berpusat pada guru. Tetapi dalam pembelajaran itu sendiri tujuan utamanya adalah siswa. Peran utamanya adalah siswa. Yang kedua adalah menuntun siswa untuk mencapai kodrat baiknya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Di sini yang dimaksud dengan kodrat alam yang saya ketahui adalah lingkungan yang ada di sekitar. Misalnya dia tinggal di daerah dingin, pegunungan, atau di kota besar, atau di negara tertentu. Jadi kita harus tetap tahu di mana si siswa atau alam siswa tinggal. Dan kodrat zaman tentu saja harus sesuai dengan kondisi zaman sekarang.
modern, tidak boleh kuno, dan harus mengikuti alur dan zamannya. Misalnya sekarang ini zamannya IT. Anak siswa sudah mulai banyak menggunakan gadget, jadi kita harus mengikuti zamannya. Pengetahuan bukan hanya didapat dari guru, tapi bisa dari manapun. Yang ketiga adalah kerjasama yang baik dengan lingkungan belajar siswa. Saya harus mengetahui bahwa lingkungan belajar siswa itu sangat penting. Saya tidak bisa bekerja sendiri, saya tidak bisa berusaha sendiri, tapi perlu kerjasama dengan orang lain untuk kebaikan dan tujuan pembelajaran yang sesuai. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama saya akan lakukan adalah mempelajari karakter siswa. Saya harus mempelajari karakter siswa. Tahu bagaimana sifatnya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana keinginannya, bagaimana bakatnya. Saya akan mencari tahu itu dan akan menyesuaikan fasilitas pembelajaran yang saya miliki. Kemudian berkomunikasi dengan pihak terkait dengan siswa. Misalnya berkomunikasi dengan orang tua siswa. Saya akan bertanya bagaimana di rumah, bagaimana keadaan tempat tinggalnya, dan saya juga akan berkomunikasi dengan guru-guru sebelumnya. Bagaimana sikap dan sifat anak tersebut, dan bagaimana saat dia melaksanakan pembelajaran. Ketiga yang akan saya lakukan adalah menjadi fasilitator sesuai kemampuan dan bakat siswa. Jadi, saya akan belajar atau memberikan materi pembelajaran atau belajar bersama siswa hanya sebagai fasilitator, bukan menjadi fokus utama. Saya ketahui dulu kemampuan siswa, saya ketahui dulu bakat siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian siswa center. Saya akan fokuskan pembelajaran pada siswa. Bukan ilmu pengetahuan yang didapat dari seorang guru seutuhnya, tetapi siswa yang belajar secara aktif. Kemudian kelima, saya menanamkan pembiasaan literasi dan literasi. Saya akan membiasakan siswa untuk membaca, baik di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran, karena kita ketahui dengan membaca kita bisa menambah wawasan dan ilmu. Tentu saja begitu pun untuk anak-anak. Dengan literasi, terbiasa dengan literasi, siswa akan menyukai kebiasaan atau melaksanakan kebiasaan literasi dan akan membukakan pintu ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Terakhir, saya akan memberikan keteladanan yang baik. Saya akan menjadi contoh untuk siswa dalam berperilaku atau berpenampilan. Misalnya 5S. Saya akan menanamkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dan mencontohkannya langsung kepada siswa. Bagaimana melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akan berpakaian rapi dan bersih agar siswa melihat dan bisa mencontohnya. Demikian pembahasan dari saya. Saya akan memberikan salah satu contoh video pembelajaran yang telah saya lakukan yang berpusat pada siswa. Saya hanya memberikan umpan kepada siswa dan siswa yang menjadi penjawab dari setiap umpan yang saya berikan. Kemudian ada foto-foto kegiatan bagaimana saat saya memberikan atau memfasilitasi siswa untuk bisa menjadi pembelajar juga. Jadi siswa menjelaskan kepada teman-temannya tentang proyek yang mereka lakukan. Seperti foto di sini, yaitu siswa menjelaskan tentang
untuk planner. Jadi apa yang dia buat, dia jelaskan dan saya sebagai fasilitator. Di SMP Negeri Berkurang ya, 2014 karena dia paling sedikit ya. Oke, sekarang yang E. Berapa selisih siswa SD cerdas diterima SMP Negeri Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.